untuk mahasiswa tentu nama jamaahnya adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ustadz kan ngomong gitu karena kebetulan di HMI. Memang HMI yang selalu ngundang saya. Saya tak ingat tahun berapa itu. Jam 10 malam saya diundang habis pengajian, dibawa ke satu gedung di jalan Simpang Ardat, masuk ke dalam. 2014. Itu HMI juga ngundang. Cuman waktu itu saya belum terkenal, belum viral. Jadi HMI itu mengundang saya dari saya masih tak dikenal orang sampai hari ini. Jadi kalau saya datang kemari, jangan katakan HMI numpang Allah dia ngundang Abdul Somad karena viral. Enggak. Hubungan kami dengan HMI ini dari mulai pasang surut. Jadi kita dikenal HMI ini bukan baru. Sahabat lama HMI ini. Pelajaran dari 661 ke 1297, kita tidak akan bisa punya kekuasaan, kekuatan kalau tidak berjamaah. Alaikum berjamaah. Oke, makanya Belanda datang menghancurkan jamaah kita itu dengan sebuah metode yang disebut dengan divide et impera. Mengapa sultan-sultan itu hancur? Dibenturkan, dilaga. Berperanglah antara Sultan Siak dengan Sultan Pelalawan. Berperanglah antara Kesultanan Cirebon, Sultan Haji dengan itu Sultan Agung. Itu semua adalah untuk menghancurkan jamaah. Dia gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DITII, Kartosuwiryo. Yang satu menginginkan udah kita jadi komunis saja. Yang satu mengatakan kita Islam. Kemudian jalan tengahnya adalah Presiden Soekarno. Jadi ketiga orang inilah lahir dari rahim sebuah jamaah. Saya tidak melihat syarikat Islamnya, saya melihat bahwa kita menjadi kuat disegani dan akan lahir tokoh-tokoh kalau berjamaah. Tapi ketika itu syarikat Islam lebih ditonjolkan pada syarikatnya, bisnisnya, orang kaya. Baru kemudian pada tahun 1947 itu gerakan lebih khusus spesifik lagi. Awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, ketika rongrongan luar biasa, kita perlu konsolidasi ke dalam, kita perlu pematangan kekuatan, maka disitulah lahir jamaah lagi yang bernama Jamaah HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Jadi kalau ada masanya nanti HMI memang sudah tabiat manusia ini ya begitu. Ada orang susah, miskin, merantau ke kota, pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang, berhasil, akhirnya sukses. Nanti anaknya menikmati kesuksesan bapaknya, lalu kemudian pacaran, hamil anak orang, mabuk, sakau, nabrak tiang listrik, lalu kemudian giliran cucunya susah lagi. Menurut teori sosiolog muslim dari Tunisia namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, memang sudah begitulah manusia ini. Susah, senang, penikmat, terlena, susah lagi. Nanti yang susah lagi tadi anaknya nanti semangat lagi ya, lemah. HMI menjadi sebuah organisasi mahasiswa yang solid, lalu kemudian penikmat, terjajah, lemah, lalu bangkit lagi. Memang sudah begitu sunnatullahnya. Nah, jadi yang perlu bagaimana kita jangan menjadi penikmat tapi terus berjuang. Itulah ceramah saya selama ini. Bagaimana menjaga alam semesta. Itulah Islam. Jadi Islam itu bukan ritual semata. Islam bukan rutinitas. Tapi saya tidak ingin adik-adik menjadi Islam yang hanya sekedar keyakinan saja. Jangan dibalik ceramah saya ini, jangan dipotong. Besok anak-anak HMI tak sholat subuh. Maksudnya, kau tak sembahyang? Islam itu bukan cuma rutinitas, Beb. Bagaimana kita selamat untuk alam semesta, bagaimana kita santun dan baik, itulah Islam. Ada kawan kita yang tak sembahyang, kita hormati, itulah Islam. Seorang muslim baru dikatakan muslim kalau ada 3 dalam dirinya. Yang pertama, sahihul aqidah, akidahnya mesti kuat. Itu mana Islam itu? HMI Islam tuh akidahnya mesti kuat. La ilaha illallah
Tapi bukan berarti ketika kau mengatakan la ilaha illallah lalu orang yang tidak sama dengan engkau lalu halal darahnya kau pancung kepalanya, kau ledakkan rumahnya, bukan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama dia tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, selama dia tidak mengusirmu, maka kau boleh antabarruhum, buat baik sama dia, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kau dengan dia. Sebelah rumahmu Katolik, depanmu Konghucu, bagian belakang Hindu, sebelah kanan Buddha, kebetulan kau tinggal di apartemen, tidak sanggup transfer, relawan kami akan datang ke rumah-rumah Anda. Bersinergilah kami, insya Allah, mudah-mudahan ke depan bersinergi dengan HMI, insya Allah. Jadi setiap Jumat kita datang, pergi ke tempat pembuatan batu bata di Tenayan sana, naik turun, rupanya masih ada jamaah kita yang tinggal di rumah tanah, yang ada yang kesulitan luar biasa. Di organisasi inilah kalian dibentuk militan. Nanti setelah ini pada fase berikutnya ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi anggota legislatif, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Itu mesti diisi oleh orang-orang HMI, insyaallah. Zakat itu berkembang pesat. Lewat apa? Satu tanda tangan pena di ujung jari penguasa. Seluruh PNS bayar zakat, potong atas 2,5%, yang tak mau siap-siap dipindahkan. Selama ini orang memahami dakwah itu ceramah, dakwah itu khutbah, dakwah itu tausiah. Ceramah, khutbah, tausiah adalah partikel dakwah, satu bagian dari dakwah. Tapi dakwah adalah keseluruhan. Kalau antum jadi bupati, antum adalah dai yang jadi bupati. Kalau antum jadi menteri, antum adalah dai yang jadi menteri, yang memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui kekuasaan. Itulah dia orang-orang HMI, insyaallah. Amin. Saya sudah cerita panjang lebar dari sejak zaman Fir'aun sampailah HMI jadi bupati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik kesilapan Abdul Somad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.